Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Unitime. Perkenalkan, dengan saya Yunita Fatimah, biasa dipanggil Yunita. Hari ini saya mau menjelaskan tentang NPWP. Sebagian besar masyarakat masih ada yang belum paham apa sih NPWP itu. Apa manfaatnya kalau sudah memiliki NPWP? Apakah setiap wajib pajak harus ber-NPWP? Atau kalau sudah ber-NPWP harus bayar pajak? Kalau ingin tahu, yuk kita belajar di video saya. Yang pertama, apa itu NPWP? NPWP memiliki kepanjangan dari nomor pokok wajib pajak yang berfungsi sebagai tanda pengenal diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi di sini bisa diketahui bahwa NPWP itu sebagai identitas, sebagai pengenal di dalam perpajakan. Yang kedua, benarkah semua orang wajib memiliki NPWP? Tidak. Hanya yang memenuhi syarat subjektif dan objektif. Apa itu syarat subjektif dan objektif? Yang pertama, syarat subjektif maksudnya adalah dilihat dari kriteria wajib pajaknya atau orangnya memenuhi syarat atau tidak. Sekarang kita bahas yang menjadi subjek pajak itu adalah bisa yang pertama orang pribadi, yang kedua warisan yang belum terbagi, yang ketiga bisa badan atau perusahaan, keempat BUT atau bentuk usaha tetap. Sedangkan syarat objektif itu maksudnya dilihat dari objek atau penghasilannya. Apakah penghasilannya tersebut memenuhi kriteria untuk dipotong pajak? Anda perlu mengetahui yang masuk kategori dalam objek pajak atau penghasilan di dalam perpajakan itu apa saja. Baik. Yang menjadi objek pajak yang pertama adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan lain sebagainya. Yang kedua, hadiah. Ketiga, laba usaha. 4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. 6. Bunga. 7. Dividen. 8. Royalti. Dan 9. Sewa. Untuk lebih lengkapnya terkait subjek pajak dan objek pajak, Anda bisa mengecek di Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Ketika Anda sudah paham terkait siapa saja subjek pajak dan apa yang menjadi objek pajak, selanjutnya kewajiban pendaftaran untuk memperoleh NPWP itu berlaku bagi siapa saja. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Melakukan usaha itu maksudnya adalah seseorang yang memiliki usaha, memiliki bisnis atas nama pribadi, maka wajib memiliki NPWP untuk memenuhi administrasi perpajakan. Atau yang memiliki pekerjaan bebas, itu artinya seseorang yang memiliki keahlian khusus seperti dokter, pengacara, arsitek, kemudian masih banyak lagi. Nah, ketika dia melakukan pekerjaan bebas tersebut, maka dia wajib memiliki NPWP. Yang kedua, yaitu wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas, namun berpenghasilan melebihi PTKP. Jadi yang dimaksud di poin B adalah karyawan. Karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, kemudian penghasilannya melebihi dari PTKP, maka wajib memiliki NPWP. Yang ketiga, C. Wanita yang telah menikah dan menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri. Jadi yang C ini
pilihan ya, karena sebenarnya wanita yang sudah menikah itu seharusnya NPWP-nya gabung dengan suami. Itu secara administrasi begitu. Untuk apa? Sebenarnya lebih hemat ya ketika wanita memiliki NPWP bersama suami, lebih hemat. Tapi kalau memilih ya, kalau memang ingin memiliki NPWP sendiri, boleh-boleh saja, tapi ya agak ribet. Kemudian pajak yang harus dibayarkan juga lebih besar kadang. Selanjutnya yang D, setiap wajib pajak badan. Jadi setiap wajib pajak badan atau perusahaan itu harus memiliki NPWP. Lalu, apa manfaat ketika sudah memiliki NPWP? Manfaat yang pertama adalah pembayaran pajak lebih rendah. Mengapa? Karena ketika seseorang tidak memiliki NPWP, maka tarif pajaknya lebih besar 20%. Yang kedua, memudahkan pengajuan kredit di bank. Yang ketiga, syarat untuk membuat SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Yang keempat, pembuatan rekening di bank. Yang kelima, syarat mengikuti lelang proyek pemerintah. Jadi memang ketika ada pengajuan dengan perusahaan lain, mau melamar kerja atau apapun, kadang perusahaan-perusahaan tertentu mewajibkan ya lawan transaksinya itu memiliki NPWP. Apakah setiap orang yang memiliki NPWP harus membayar pajak? Jawabannya tidak. Orang yang bekerja sebagai karyawan ketika penghasilannya masih di bawah PTKP, maka tidak wajib ya membayar pajak. Apa sih PTKP itu? PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Di PTKP itu ada kriteria yang pertama adalah wajib pajak pribadi besarnya 54 juta, kemudian kawin 4.500.000, tanggungan per orang 4.500.000, maksimal menanggung 3 orang. Jadi dari PTKP tersebut kita bisa melihat ketika orang pribadi belum menikah, berarti dia hanya menanggung dirinya sendiri. Nah, pemerintah mengasumsikan ketika dia belum menikah, kemudian dia akan membiayai hidupnya dalam setahun minimal 54 juta. Jadi ketika penghasilannya di bawah PTKP tadi 54 juta, dia tidak berhak membayar pajak. Kenapa? Karena dianggap untuk membiayai hidupnya sendiri masih kurang. Kenapa terus harus bayar pajak? Tapi jika itu adalah wajib pajak badan atau perusahaan, maka wajib memiliki NPWP dan wajib membayar pajak. Jika perusahaan tersebut memang tidak beroperasi atau belum beroperasi, maka tetap harus melaporkan pajaknya, tapi tidak bayar. Ketika merasa repot ya, belum beroperasi ya, kok harus tetap laporan pajak, maka solusinya Anda bisa mengajukan NPWP non-efektif. Sekian penjelasan saya hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.